Ya, oke. Itu perbuatan korupsi itu perbuatan personal, bukan perbuatan institusional. Tidak ada perintah partai ya. Partai PDIP jelas konstitusinya. Saya dengar sendiri dari ketua umum. Orang yang terlibat korupsi, siapapun kader, ya, itu tidak akan dilindungi, tidak akan dibela, dan malahan langsung dipecat biasanya itu. Ya, jadi tidak ada urusan dengan partai. Itu urusan bertanggung jawab personal. Partai tidak bertanggung jawab dengan itu. Kedua kita lihat ya, kita bedah. KPK sebagai penyidik sudah mengkonfirmasi perbuatan itu melalui alat bukti dan keterangan-keterangan. Dalam konfirmasi itu maka didapatlah bukti awal ya bahwa dia melakukan perbuatan korupsi, kejahatan sudah terkonfirmasi. Dan sejauh mana kejahatan itu dilakukan, dan itu sudah dituangkan dalam tuntutan KPK sendiri bahwa dia melanggar pasal 12A dengan tuntutan 11 tahun. Dan hakim sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili perbuatan itu telah pula mengkonfirmasikan dengan kesesuaian antara keterangan alat bukti dan barang buktinya. Maka didapatlah sebuah keputusan yang pertimbangannya tidak hanya pertimbangan yuridis, juga ada non yuridis. Maka hukuman itu tidak berdiri sendiri, ada akumulasi hukuman. Biasanya hukuman putusan yang dijatuhkan majelis hakim itu sepertiga dari tuntutan, lebih rendah dari tuntutan biasanya. Kita lihat tuntutan 11 tahun ini diputus 12 tahun. Kedua, konfirmasi dari penyidik bahwa kerugian negara itu 14,5 miliar. Dalam tuntutan maupun putusan sudah diperintahkan untuk dilakukan penggantian. 14,5 miliar itu kalau nggak diganti subsidiar 2 tahun penjara. Kedua, ada pencabutan hak politik yang dalam tuntutan tidak ada. Ada denda, ya, ada akumulasi putusan. Dan yang saya ingin katakan, bahwa putusan ini masih bisa diuji pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tingkat banding maupun kasasi. Jadi ini bukan, kita jangan buru-buru menilai rasa keadilan atau tidak ada keadilan. Karena yang tahu kasus itu sesungguhnya adalah pengadilan. Hak majelis hakim yang meriksanya. Mungkin tadi saya tidak mengatakan itu karena penyidik itu telah mengkonfirmasi ruang lingkup kejahatan itu sendiri. Ini kan berkaitan dengan suap. Bukan, kalau suap itu sebenarnya tidak ada kerugian negara. Tetapi kalau korupsi itu emang Bang, ada berbicara perbuatan soal kerugian yang negara, banyak yang komplain Bang ketika menerima bansos tersebut mungkin memang tidak dianggap ada kerugian negara, tapi kalau melihat secara langsung terjun ke lapangan Bang, banyak yang mendapatkan hal yang nggak sesuai Bang untuk bansosnya, banyak yang kecewa dengan bentuk bansos yang di dalam bentuk paket itu Bang, kalau dibilang nggak ngerugiin Bang. Itu pelakunya siapa? Jadi kerugian uang pengganti negara itu kalau itu didefinisikan sebuah bentuk kerugian sudah dihitung oleh penyidiknya maupun putusan hakim bahwa ada 14,5 miliar yang harus diganti. Ini kan bagian dari sebuah hukuman juga, ya. Nah, siapa yang bisa menganggap bahwa rasa keadilan itu terlukai atau tidak? Tentu proses di persidangan. Kalau kita berujuk kepada majelis hakim telah memberikan putusan jauh lebih tinggi dari tuntutan. Nah, KPK selama ini integritas KPK tidak bisa kita ragukan, ya. Dan dia telah menetapkan, artinya itu telah terkonfirmasi ruang lingkup kejahatannya seperti apa, sejauh apa. Dan itu sudah dituangkan dalam tuntutan, malah sudah dibacakan tuntutan itu. Jadi saya melihat ukuran rasa keadilan itu sangat subjektif. Kedua, yang paling penting, ini bukan final, bukan finish ini. Masih ada tahap yang lain kalau salah satu pihak banding. Ya, ke pengadilan yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak banding, ingkrah dia. Kalau sudah ingkrah, ini realitas. Apakah mungkin jaksa akan banding kalau vonis hakimnya lebih tinggi 1 tahun dibandingkan dengan tuntutan jaksa? Nah, nanti kita akan juga mendengar suara kembali dari Bang Refli Harun. Usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya.
pernyataan hukum itu bukan keputusan hukum, ya. Dan penyidik KPK waktu dulu sampai akhir soal bansos ini diajukan tetap itu aja. Jadi jangan terbawa hoax, ya. Yang saya tahu adalah, yang satu adalah bahwa jaksa punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Nah, dakwaannya itu harus memuat indikasi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa tidak punya kewajiban membuktikan kejahatannya. Dan dakwaannya itulah didasari kepada tuntutan. Dan tuntutan itu sudah dia sampaikan dan terpenuhi oleh putusan majelis hakim. Itu telah mengakomodir semua rasa ketidakadilan itu menjadi rasa keadilan menurut majelis hakim. Karena apa? Karena kalau diputus hukuman mati, payung hukumnya harus ada. Orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada undang-undang mengaturnya. Tapi di undang-undang sendiri kan ada Bang, katanya pasal 2 ayat 2 Bang yang bisa dipergunakan untuk menjerat hukuman mati. Kita landasan undang-undang itu punya banyak, undang-undang itu punya banyak pasal. Tetapi dalam kasus ini hanya memakai pasal 11 dan 12A. Ya, pasal 11 dan 12A. Tidak jarang sekali keputusan itu masuk langsung kepada level ancaman tertinggi. Saya 33 tahun jadi pengacara, nggak jarang saya temukan itu. Bang, kalau kita melihat sosok yang sama-sama Bang petinggi negara, kasusnya beda dan posisinya beda. Meskipun lembaga penyidiknya itu sama, yang tahu kejahatan berat dan ringan sebuah kejahatan itu prosesnya mulai dari penyidikan. Di pengadilan itu hanya menerima limpahan dakwaan dan memeriksa kesesuaian dakwaan itu dengan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan lain. Nah, kalau itu disesuaikan, belum selesai. Putusan itu menurut undang-undang berdasarkan nurani hakim. Jadi ada pertimbangan yuridis, ada pertimbangan non yuridis. Itulah keluar menjadi suatu putusan. Jadi kalau kita punya keinginan di luar peradilan, itu keinginan semu. Karena yang bisa menentukan, yang tahu persis keputusan itu ya pengadilan dan hakim. Ya, yang mempunyai kewenangan satu-satunya punya kewenangan memutus orang salah atau tidak salah. Jaksa pun tidak punya kewenangan memutus orang salah atau tidak salah. Hanya mempersangka bahwa seseorang ini telah melakukan kejahatan berdasarkan pasal ini dan undang-undang ini. Ini realitas hukum kita. Realitas sistem hukum kita. Kalau ingin mau diperberat, bahwa korupsi itu harus dihukum mati, harus bikin payung hukumnya. Oke, baik. Kita dapat poinnya, sebetulnya ini masih sangat menarik Bang diperbincangkan.